Ayahku adalah dewa perang. Bab 261. Shen Feixue mengerutkan kening. Ren Xiang menoleh untuk melihat Guan Qianjun dan berkata dengan arogan, "Pernahkah Anda melihat bahwa orang-orang seperti kami bisa begitu murah hati dan dengan santai memberikan ratusan ribu bunga kepada gadis yang disukainya? Kamu mampu membelinya. Begitu banyak uang. Anda hanya seorang pekerja lepas. Saya sedang mengendarai mobil, dan Anda tidak akan dapat menghasilkan uang seumur hidup Anda. Anda masih berjalan di sini dengan dua kaki, dan Anda hanya mengajak Feixue makan malam." "Tidak juga," kata Guan Qianjun dengan tenang, lalu mengeluarkan kunci mobil dan menekannya dua kali. Tiba-tiba, suara wanita yang jelas terdengar dari kejauhan, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Semua orang menoleh untuk melihat. Tiba-tiba, mata Ren Xiang melebar karena terkejut. Shen Feixue, yang awalnya sangat tidak senang dengan ucapannya dan merasa sedikit malu pada Guan Qianjun, juga tercengang. Dia bergumam, "Hah, mobil itu. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Shen Feixue memang pernah melihatnya sebelumnya. Pagani Zonda itu. Ketika dia keluar dari hotel tertentu hari itu, dia bertemu Guan Qianjun dan Qian di alun-alun, dan mobil itu ada tepat di sebelahnya. Namun, bagaimana dia bisa mengira bahwa mobil super mewah senilai 10 hingga 20 juta yuan akan menjadi milik Guan Qianjun? Ren Xiang juga bergumam datar, "Pak. Pagani Feng Feng. Zizi. Harganya hampir 20 juta, dan bukan mobil super mewah yang bisa dibeli dengan uang." Lalu, Pagani Zonda berhenti tepat di sebelah Guan Qianjun. Ini juga membuka pintu mobil secara otomatis. Suara wanita terus keluar dari dalam, "Tuan, saya di tempat, Anda bisa masuk ke dalam mobil." Alasan mengapa mobil mewah semacam ini begitu mahal bukan hanya karena kualitasnya yang luar biasa, yang terbaik di dunia, tetapi juga kecerdasan supernya. Sistem dapat memulai berkendara cerdas hanya dengan satu sentuhan tombol. Setelah menggesek cepat, Qian dengan senang hati masuk dan berbaring dengan nyaman di kursi. Dia melambai ke Shen Feixue yang tertegun. "Bibi Feixue, masuk. Cepat, mobil ini sangat nyaman untuk diduduki." Si cantik Shen Feixue mau tidak mau duduk. Dia menyentuh kiri dan kanan, dan menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya. "Mobil ini, benar-benar milikmu?" Qian menjawab untuknya, "Tentu saja, Ham. Paman aneh itu baru saja mengendarai Mercedes-Benz yang lusuh. Harganya bahkan 1/10 dari harga mobil ayahku." "Tidak, Guan." Qianjun berkata dengan tenang, "Tepatnya, seharusnya 1/20." Kalimat pendek ini seperti tamparan keras di wajah Ren Xiang. "Itu menyakitkan. Itu menyakitkan." Kemudian, Guan Qianjun mengeluarkan kartu lain dan menyerahkannya kepada Shen Feixue. Ini 20 juta, ini dia, belanjakan berapapun yang kamu mau." Shen Feixue, "Ini." Ren Xiang, "Hah?" Guan Qianjun tiba-tiba menarik tangannya, menyerahkan kartu itu kepada Ren Xiang terlebih dahulu, tersenyum dan berkata, "Ayo, jangan sampai kamu mengira aku sedang membual, memang ada 20 juta di sini, kartu ini. Kartu emas hitam kerajaan naga, kamu bisa dengan mudah menarik ratusan juta, itu simbol status bangsawan, pernahkah Anda melihatnya?" Ren Xiang, "Ini." Dia pernah melihatnya sebelumnya, namun tidak berhak memilikinya. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya, "Kamu anak yang menyedihkan. Menurutmu memberikan ratusan ribu kepada seorang gadis adalah hal yang baik. Mengendarai Mercedes bernilai jutaan dolar. Apakah kamu merasa seperti berada di puncak dunia? Ketidaktahuan. Bodoh." "Ngomong-ngomong, kalau kamu masih tidak percaya, ada mesin kasir di sebelahnya. Ayo kita lihat apakah memang ada 20 juta di dalamnya. Aku tidak suka memukul wajah orang, tetapi sekali jika kamu memukulnya, pukul dia sampai habis." Ren Xiang tampak benar-benar mati rasa dan membeku di sana. Buket bunga di tangannya jatuh ke tanah pada suatu saat. Dia bergumam, "Ini tidak mungkin. Ada apa? Ini. Saya mengendarai Mercedes-Benz dan Anda mengendarai Pagani Zonda. Saya memberikan ratusan ribu, dan Anda bisa. Ambillah. Tawarkan 20 juta. Implikasinya dia sudah percaya, di kartu ini ada 20 juta. Bahkan bagi generasi kedua yang kaya raya seperti dia, tentu tidak mudah mengeluarkan uang 20 juta. Guan Qian mendengus, "Kamera Tot, dunia ini begitu besar, kamu harus merangkak keluar dan melihat-lihat." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil. Saat dia hendak memulai, Ren Xiang tiba-tiba berteriak sedikit di luar kendali, "Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, itu tidak masalah.
Lagi pula, aku tidak akan pernah memberikannya kepada Fei Xue, pesanan dari barang elektronikku. Apapun yang terjadi, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda telah kehilangan banyak uang, Anda tidak kompeten sebagai pebisnis. Anda bisa mendapatkan banyak bisnis dengan makan bersama saya, tapi kamu tidak tahu bagaimana menyanjungku. Aku akan menyerahkan bisnis ini kepada Shen Feihua. Dia mengatakan ini dengan suara yang lurus. Wajah Shen Feixue terlihat sedikit jelek. Guan Qianjun memandangnya dan kemudian bertanya, benar-benar menginginkan pesanan ini. Shen Feixue mengerutkan bibirnya, ya, bagaimanapun juga, nilainya beberapa juta, dan perusahaan juga mengetahuinya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, turunlah ke sini, sebagai wakil presiden masa percobaan, aku takut seseorang akan menusuk punggungku dan memarahiku. Ada satu kalimat yang tidak dia ucapkan. Jika Ren Xiang benar-benar disengaja dan memberikan perintah ini kepada Shen Feihua, kesombongan pihak lain akan bangkit kembali. Jadi, masih ada sedikit kekhawatiran. Guan Qianjun bersenandung, kalau begitu aku akan memberimu daftar ini. Shen Feixue, ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya tatapan yang membuka mata. Orang ini gagal lagi. Ren Xiang tertawa keras, dengan sarkasme di wajahnya, saya pikir Anda adalah katak yang belum keluar dari sumur. Anda membuatnya terdengar seperti Anda yang menjalankan perusahaan saya. Kebajikan apa yang Anda miliki? Bisakah Anda membiarkan saya melakukannya itu? Apakah daftar ini untukmu? Direktur pabrik elektronik Dongfeng, segera minta dia untuk datang ke gerbang perusahaan Shen Feixue dan memberinya daftar pakaian kerja secara langsung. Ketika Ren Xiang mengucapkan kata-kata itu, Guan Qianjun sudah mengirim pesan-pesan singkat. Dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, menggeliat dengan malas, dan berkata dengan tenang, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku daftar ini. Pergi dan tenanglah, Fei Xue, jangan khawatir, kami akan menunggu. Aku mencubit jariku. Setelah perhitungan, seseorang akan segera memberi Anda daftar ini. Shen Fei Xue, hah. Ren Xiang tertawa, menunjuk ke arah Guan Qianjun, dan berkata dengan suara tegas, bodoh sekali. Saya mengontrol daftar pabrik elektronik saya. Ya, saya satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memutuskan kepada siapa akan memberikannya. Siapa lagi yang bisa mengirimi Anda pesanan? Anda akan mengetahuinya nanti, kata Guan Qianjun tanpa ekspresi. Bagus sekali. Ren Xiang mengangguk dengan berat, saya hanya ingin melihat keterampilan seperti apa yang Anda miliki. Jika Anda tidak memilikinya, Anda harus berhati-hati. Saya akan meminta seseorang untuk memukul Anda dan memukul Anda sampai mati. Karena kamu pembual. Lihat seperti ini, aku ingin menghancurkannya berkeping-keping. Shen Feixue menghela nafas, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan suara rendah, di mana kamu mendapatkan mobil ini? Guan Qianjun juga bertanya dengan suara rendah, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Shen Feixue mengerutkan kening, saya ingin mendengar keduanya. Guan Qianjun juga berkata dengan rapi, oke. Sebenarnya, seseorang memberi saya mobil ini. Kebohongannya adalah, seseorang meminjamkan saya mobil ini. Shen Feixue terkekeh, kamu. Saya benar-benar yakin dengan kamu, apakah kamu menentang apa yang kamu katakan? Tiba-tiba, sebuah Lexus Feng Feng Wo berhenti di sebelah dia. Seorang lelaki tua berusia 50-an turun. Dia melihat sekeliling dan segera melangkah mendekat. Ren Fei yang tertegun dan bergegas menyambutnya, ayah, mengapa kamu ada di sini? Bab 262. Ayah Ren mendorongnya menjauh dan berjalan ke sisi Pagani Zonda. Dia melihat ke dalam, lalu dengan cepat mengangguk ke Shen Feixue, dan berkata dengan hormat, halo, Wakil Presiden Shen. Saya membawa kontraknya. Ada total 5.000 set pakaian kerja di pabrik kami. Harganya 80 yuan per set. Tanda pisah petik 2. Serahkan pada perusahaan Anda untuk produksi. Harap tinjau kontraknya untuk memastikan kebenarannya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menandatangani, dan saya akan segera membayar 50% depositnya. Kata-kata ini nyaring, kuat dan penuh kekuatan yang tidak diragukan lagi. Kemudian, kontrak diserahkan kepada Shen Feixue. Shen Feixue tercengang, Bos Ren, ini. Silakan lihat secepatnya, produksi pakaian kerja sudah dekat. Bos Ren berkata tanpa basa-basi. Setelah mengambil kontrak dan melihatnya, Shen Feixue tercengang. Semuanya tercantum secara detail di atas, selama dia menulis 1000 kata, kontrak akan segera berlaku dan dia akan segera menghasilkan uang. Ren Xiang buru-buru menghampiri, ayah.
Ada apa denganmu? Bukankah kita sepakat bahwa saya akan mencari mitra untuk bisnis ini? Saya tidak ingin memberikannya kepada Shen Feixue, dia terlalu kasar kepada saya. Dia menamparnya dan menyebar. Pergi. Bukan urusanmu di sini. Ren Xiang menutupi wajahnya dan hampir menangis. Apakah itu bukan urusanku? Hal yang paling kejam di dunia adalah ini. Shen Feixue masih linglung, dan bahkan menoleh untuk melihat Guan Qianjun. Melihat dia yang tenang dan tenang, mau tak mau aku ingin bertanya, apakah kamu iblis? Guan Qianjun mendesaknya, oh, Bos Ren meminta Anda untuk segera menandatangani, jadi Anda menandatanganinya. Apakah Anda tidak ingin mendapatkan bisnis ini? Jika Anda menandatangani, kita bisa pergi dan makan dengan gembira. Bos Ren memandang Guan Qianjun. Matanya penuh rasa hormat. Namun, untuk beberapa alasan, dia mendesak Shen Feixue untuk menandatangani tanpa menyapa. Shen Feixue akhirnya menandatangani. Itu hal yang baik, mengapa tidak dilakukan? Setelah itu, Guan Qianjun berkata dengan malas, Bos Ren, kamu cukup pandai dalam hidup, tetapi anakmu tidak. Dia menyebutku bodoh dan idiot. Itu sangat menjengkelkan. Saya belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya, saya merasa sedih. Shen Feixue memelototinya, Lao Guan, oke. Bos Ren telah memberi kita daftar yang begitu besar, jadi jangan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Dalam hidup, ada beberapa hal yang telah untuk ditanggung. Jangan. Sebelum dia dapat berbicara, dia disela oleh Bos Ren. Tidak. Ini tidak bisa ditoleransi. Apakah anakku begitu bodoh? Jangan khawatir, ini. Tuan, aku pasti akan mendisiplinkan bocah cilik ini. Dia berbalik, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan sangat keras. Turun. Bentak. Pemukulan tersebut menyebabkan Ren Xiang langsung terjatuh ke tanah. Dua tamparan. Dia menutupi wajahnya dan berteriak keras, Ayah, ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin memberikan bisnis sebesar itu kepada Shen Feixue seperti ini? Kamu memukulku, dan kamu mendengarkan bajingan itu. Pukul aku. Kamu makan itu apakah kamu salah minum obat? Bos Ren bergegas mendekat dan menendangnya dengan keras lagi. Kemudian, dia mencabut ikat pinggangnya dan memukuli putra kandungnya dengan keras hingga dia tidak lagi terlihat seperti putra kandungnya. Pagani Zonda pergi. Ren Xiang menangis dan melolong. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak itu benar-benar setan? Dia mengatakan sangat mustahil baginya untuk mendapatkan pesanan tersebut, tetapi ayahnya sebenarnya datang dan menyerahkan kontraknya sendiri. Dan di sebuah gedung, beberapa orang menyaksikan hal ini. Shen Sanwei, Shen Rong, dan Shen Feichen dan Shen Feihua. Satu persatu, mereka tidak percaya. Lama sekali berlalu. Shen Feichen menghirup udara dingin, sayangku. Kapan Shen Feixue ini menjadi begitu kuat? Shen Feihua mengertakkan giginya, saya benar-benar berpikir bahwa Ren Xiang akan memberi saya perintah. Bagaimanapun, itu ada beberapa komisi lebih dari 10 juta, sialan. Bagaimana Shen Feihua melakukannya? Saya merasa seperti dia sepertinya dirasuki oleh dewa. Dia berkata, wajahnya penuh kecemburuan dan kebencian. Shen Rong menyentuh dagunya, apakah menurut Anda Guan Qianjun lah yang bertanggung jawab? Sejak dia tiba, Shen Feixue telah melonjak. Tampaknya bahkan Gunung Tai tidak dapat menekan momentum kenaikannya. Shen Sanwei mendengus dengan marah, Guan Qianjun ini cukup mumpuni dan sebenarnya bisa mengendarai mobil mewah seharga 10 hingga 20 juta, tapi saya tidak percaya mobil ini miliknya. Dia meminjam atau menyewanya untuk pamer, kan? Aku juga tidak percaya. Dia benar-benar mampu dan bisa melakukan banyak trik. Shen Feihua mengerutkan kening, tetapi, kakek, momentum Shen Feixue benar-benar tidak dapat dihentikan sekarang. Tian Zui tidak hanya mendukungnya, tetapi bahkan Tuan Jiang dari Tian Xiu hanya mengenalinya. Sekarang, kami benar-benar berjuang, merasa bahwa keseluruhan perusahaan adalah akan dikendalikan olehnya. Mengucapkan kata-kata ini, wajah Shen Feihua berubah. Sebagai manajer keuangan, Jiang Hongyan menginvestasikan total 100 juta, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Semuanya di bawah kendali Shen Feixue. Jika bukan karena dia, 100 juta setidaknya akan menelan biaya 1 atau 2 juta, bukan? Shen Feichen mengertakkan gigi, saya tidak mengerti mengapa Ye Huaneng dan Jiang Hongyan begitu baik pada Shen Feixue. Jika Ye Huaneng selalu menyukai kecantikannya, mengapa Jiang selalu menyukainya? Mungkinkah Tuan Jiang menyukai sesama jenis? Shen Sanwei berkata dengan dingin, jangan menebak-nebak tentang hal-hal ini,
Tapi kita tidak boleh membiarkan Shen Feixue tumbuh dewasa. Kamarnya terlalu tidak stabil, dan Guan Qianjun mungkin ingin meminjamnya. Datang dan kendalikan kami. Aset keluarga Shen. Jadi, mari kita mulai dengan 100 juta ini. Tuan Jiang mempercayainya, kan? Kalau begitu, biarkan kepercayaan ini hancur total. Dia menatap putranya dan cucu di sebelahnya dengan tatapan mata seram. Sekarang, mari kita buat perhitungan yang baik. Lao Guan, katakan sejujurnya. Bos Ren tiba-tiba datang untuk mengantarkan urusan kepadaku dan menamparkan wajah putranya dengan keras. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Melihat Guan Qianjun mengemudi, Shen Feixue bertanya dengan curiga. Guan Qianjun mengangguk, tentu saja. Jika saya tidak mengirim pesan teks ke ayah Ren Ziyang, dia akan segera mengirimkan kontrak dan memukuli putranya sampai dia tidak dapat menemukan apapun. Aku serius padamu. Shen Feixue menghentakkan kakinya. Guan Qianjun meliriknya dengan malas, jadi, Nona, apakah menurutmu aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak serius? Shen Feixue menghela nafas, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Tapi menurutku kamu memang memiliki beberapa kekuatan khusus, mampu melihat masa depan, memprediksi, dan sebagainya. Itu cukup akurat. Jika saya tidak dapat bertahan hidup di masa depan, saya akan mengandalkan Anda untuk meramal nasib di jalanan untuk mendukung saya. Guan Qianjun, ini. Selain memutar matanya, apa yang bisa dia katakan? Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar meminjam Pagani Zonda ini dari seseorang? Shen Feixue bertanya lagi. Guan Qianjun terlalu malas untuk mengganggu, iya. Shen Feixue sedikit tertekan, sudah kubilang jangan malas dan acuh tak acuh. Bagaimanapun, aku adalah ibu dari putrimu, dan kamu harus menghormati dan mencintaiku. Kamu mengerti? Dimengerti. Saya. Oke. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda benar-benar mendapatkan 20 juta itu kembali? Dia mengangkat kartu emas hitam di tangannya. Guan Qianjun bingung, kenapa wanita banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia hanya mengangguk. Kali ini, Shen Feixue tidak membantahnya, dan berkata pelan, saya tidak boleh memberitahu orang tua saya. Saya tidak bisa mendapatkan uang ini kembali. Apakah Anda mengerti? Kita perlu berbicara dalam bahasa yang sama. Pembohong telah pergi, bawa dia bersamanya. Dia kabur membawa uangnya. Guan Qianjun dan Qian Qian, yang mendengarkan dalam diam, keduanya mengangguk penuh semangat. Namun, setelah kembali ke rumah, Shen Feixue hampir menangis. Bersambung.